Siang bersama Cepi Mirror. Nah, kali ini saya sedang di dealer Honda Perdana Sukabumi ya. Nah, ini adalah kendaraan keluaran terbaru dari Honda, yaitu Honda HR-V 2022 ya. Nah, untuk unitnya dia ready stock di dealer Honda Perdana Sukabumi. Kebetulan ini adalah tipe tertinggi ya, tipe RS. Untuk harganya sendiri dia dibanderol dengan harga 516.400.000 belum dipotong cashback ya. Oke, kita review dari depan sampai ke belakang, juga interior dan mesinnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kendaraan all new HR-V terbaru ya, tahun 2022. Bagian depan terlihat sangat futuristik sekali, juga terlihat sangat sport ya, karena dia kendaraan SUV. Pada bagian headlamp, dia untuk lampu jauh dan lampu dekat dia sudah menggunakan LED. Lampu sennya dia sudah menggunakan running light. Juga bagian bawah untuk fog lamp dia sudah LED juga ya. Nah, ini untuk bagian depan yang sangat menonjol sekali pada bagian grillnya ya. Desainnya sangat unik sekali, terlihat sangat tegas. Juga untuk grillnya ini dia berbahan krom ya, dan sedikit ada lekukan menonjol keluar. Untuk kendaraan ini terlihat sangat sport sekali. Kemudian pada bagian bawah dia ada sedikit sentuhan warna merah, kemudian ada list chrome juga. Nah, warna yang merah ini menunjukkan kendaraan tersebut kendaraan yang tipenya tertinggi atau tipenya RS ya. Oke, untuk dimensi lebar mencapai 1790 mm ya. Ada 4 pilihan varian di Honda All New HR-V ini, tipe E, tipe S, tipe SE, dan paling tinggi adalah RS Turbo ya. Kebetulan unitnya ready stock di dealer Honda Perdana Sukabumi. Nah, ini untuk tampilan bagian samping. Cakep sekali kan? Kita lanjut. Nah, pada bagian atas ban dia sudah terpasang over fender ya, menambah kesan kendaraan ini semakin tegas ya, menunjukkan sebuah kendaraan SUV. Untuk size bannya dia menggunakan ukuran 225 per 50 ring 18. Sudah terpasang ABS, EBD, dan brake assist. Juga VSA Vehicle Stability Assist. Nah, untuk suspensi pada bagian depan Honda HR-V ini dia menggunakan suspensi Match Version Strut. Kemudian di bagian bawah di side skirtnya dia ada list chrome dari depan sampai ke bagian belakang. Untuk dimensi panjangnya sendiri mencapai 4385 mm ya. Kemudian pada bagian samping di kaca spion di sini pada bagian kiri ada kamera ya untuk membantu akses driver. Jadi kamera ini hanya terpasang di bagian sebelah kiri saja ya. Juga untuk handle-nya di bagian baris pertama dia sudah smart key. Ini tinggal disentuh aja langsung terbuka. Oke, kita buka aja. Ini bagian baris pertamanya, kita lihat nuansanya hitam ya, terlihat sangat sport sekali. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk tangki bahan bakar ada di bagian sebelah kiri. Kemudian untuk suspensi yang digunakan di roda bagian belakang dia menggunakan H-shape torsion beam. Kondisinya dia sudah menggunakan disc brake juga, mantap. Lanjut kita buka saja. Nah, ini adalah baris kedua ya. Nuansanya hitam semua. Kita lanjut ke bagian belakang. Tampilan bagian belakang sebelah kiri.
cukup keren sekali. Oke, kita lanjut untuk bagian belakangnya. Nah, untuk tampilan bagian belakang dia sangat futuristik sekali. Lampu-lampunya dia sudah full LED ya. Juga ada lampu lamp-nya, LED lamp yang menyambung dari sisi luar ke bagian dalam, dipisahkan dengan emblem yang sudah di cover dengan black glossy. Cukup futuristik sekali. Kemudian pada bagian atas dia sudah terpasang sakpin antena, lalu ada high mount stop lamp, kemudian sudah terpasang juga defogger, dan ada wiper yang sudah tembus kaca ya. Lalu untuk Honda HR-V ini dia sudah dilengkapi dengan emergency brake signal ya. Jadi pada saat kendaraan ini berhenti mendadak, dia akan menyala untuk lampu hazardnya ya. Juga di bagian bawah dia sudah ada kamera parking, ada 4 buah parking sensor, juga 2 buah reflektor. Kemudian untuk mufflernya dia ada 2 buah, dan keduanya ini dia berfungsi ya. Jadi bukan hanya tempelan, tapi keduanya berfungsi. Selain itu dia juga ada fitur kick sensor. Jadi untuk membuka bagasi belakang bisa menggunakan kaki ya, atau menggunakan remote. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuka pintu belakang bisa menggunakan kick sensor atau dengan remote ya. Kemudian di bagian belakang di bawah di sini ada ban cadangan ya. Lalu di atasnya di sini ada cover glass roof ya, ini untuk baris kedua. Jadi kondisinya bisa dipakai atau dilepas ya. Dan di bagian samping kiri di sini ada konsol box atau tempat penyimpanan. Lalu di bagian kanannya di sini ada tempat menyimpan toolkit ya, kunci-kunci, dongkrak dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian baris kedua ya. Kita tutup dulu. Nah, mantap sekali. Oke, yang seperti kita lihat ini adalah tampilan bagian belakang sisi kanan ya. Kita coba masuk ke bagian baris kedua. Oke, kita buka. Di bagian sisi sebelah kanan seperti biasa ada pengaman child lock. Lalu bagian atas di sini berbahan hard plastik. Kemudian di bawahnya berbahan soft touch ini ya. Lalu untuk handle-nya dia sudah chrome, cukup besar sekali. Dan di bagian bawahnya di sini ada ornamen atau list chrome ya, sangat elegan. Lalu di sini berbahan soft touch. Kemudian ada ornamen black glossy, lalu ada cup holder. Nah, di bagian bawahnya dia berbahan hard plastik, juga ada speaker. Kita lanjut ke bagian joknya, dia berbahan kulit ya. Ada 3 buah seat belt. Kemudian dia ada 3 buah headrest juga ya, seperti biasa, dan ada isofix ya, sudah terpasang isofix. Nah, lalu di sini ada armrest ya, cuma kondisinya tidak bisa dibuka karena dia terhalang plastik. Lalu untuk bagian atas di sini ada glass roof, dia fix ya, tidak bisa dibuka. Untuk di siang hari memang cukup terang sekali kalau dibuka ya. Lalu ada 2 buah lampu untuk menerangi baris kedua ya, dan ini sangat canggih sekali teknologinya. Jadi hanya di situ saja untuk menghidupkan atau mematikan lampunya. Nah, seperti ini, tekan dan lepas, otomatis lampu akan menyala. Begitupun pada saat kita akan mematikan lampunya. Mantap. Ini kiri kanan pengoperasiannya sama ya. Kemudian di bagian bawah di sini untuk space-nya dari lutut ke jok baris pertama cukup jauh sekali, luasa ya.
Lalu ada seat back pocket, kemudian ada kisi AC, dan di bagian bawahnya ada soket USB, lalu ada cup holder. Nah, seperti itu untuk ruang baris kedua ya. Kita lanjut ke baris pertama. Lanjut, ini adalah pintu baris pertama ya, untuk driver sebelah kanan. Di bagian atasnya berbahan soft touch, kemudian bagian bawahnya juga sama berbahan soft touch. Lalu ada ornamen list chrome sama seperti bagian baris kedua. Handle-nya pun dia chrome juga. Kemudian ada sentuhan black glossy, spion auto retract. Ini untuk pengaturan spion kanan dan kiri. Kemudian arah spion, arah kaca, lalu ada central lock, window lock. Bagian bawahnya ada door pocket, cup holder, juga ada speaker. Nah, ini untuk kursinya, baris pertama. Untuk handle-nya dia model jungkit ya. Lalu kursinya dia berbahan kulit dengan jahitan asli. Kemudian pada bagian sisi kanan driver, di sini ada beberapa tombol. Bagian bawah ada laci, lalu ada tombol VSC, kemudian tombol untuk membuka pintu bagasi, lalu ada tombol corner sensor. Kemudian ini mungkin tombol untuk auto lock system ya. Jadi pada saat kendaraan ini kita tinggalkan, otomatis dia akan mengunci ya. Di bagian kanan driver di sini ada putaran yang bisa kita hidupkan atau kita matikan untuk jangkauan AC lebih ke arah sudut. Lalu di sampingnya di sini ada kisi AC yang bisa kita atur juga. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tombol engine start stop. Lalu di tuas ada tombol on off untuk ke kamera ya yang ada di kaca spion sebelah kiri. Ini terkoneksi ke head unit. Lalu untuk tuasnya di sini lampu-lampu sudah full auto. Lalu ada pedal shift kanan kiri. Untuk setirnya sendiri dia sudah menggunakan bahan kulit ya dengan jahitan real stitching. Lalu ada beberapa tombol di bagian kanan untuk pengaturan ke cruise control. Lalu di bagian sebelah kiri untuk ke head unit ya, ada volume, kemudian ada voice dan connecting ke telepon ya. Dia sudah teleskopik dan tilt steering. Kemudian ada tuas untuk pengoperasian air washer. Kita lanjut, kita coba hidupkan mesinnya dan kita lihat TFT displaynya. Oke, kita lihat menunya ada apa saja ya. Ada indikator pintu terbuka, lalu drive careful, door opening, lalu information, custom, setting, safety support, maintenance, seat belt, G-meter, speed, range, tachometer, juga information ya. Kemudian balik lagi. Oke, itu cukup sekali. Dan ada fitur ekonnya juga ya untuk mengatur mode hemat bahan bakar. Oke, kita lanjut. Untuk displaynya dia berukuran 8 inch. Di sini ada beberapa bahasa. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita lihat menunya. Di sini ada radio, USB, Bluetooth, kemudian ada telepon, aplikasi dan pengaturan ya. Pengaturannya ada bahasa, Bluetooth, audio, layar, jam, kemudian ada layar pembuka, ponsel pintar, kamera belakang, line watch, LDS, lalu ada information software, izin operator source, juga riset pabrikan ya. Mantap sekali, ini udah komplit. Lanjut ke bagian atas, di sini ada sun visor, udah vanity mirror, connecting with lamp ya. Lalu di bagian sebelah kanannya ada handle yang sudah retract.
Kemudian di bagian tengah ada lampu baca, dia sudah LED dua-duanya. Lalu ada kaca spion. Untuk glass roofnya di bagian baris pertama dia sama kondisinya fix ya, jadi tidak bisa dibuka. Kita coba tutup kembali. Untuk sun visor bagian penumpang dia sudah vanity mirror juga ya, connecting with lamp. Untuk airbagnya dia ada 6 airbag. Lalu untuk safety-nya dia ada tambahan Honda Sensing ya di bagian tengah, bagian kaca. Kemudian pada dashboard sebelah kiri sama ya kondisinya, dia ada putaran AC. Lalu pada bagian atas dia berbahan hard plastik. Untuk bagian setengahnya dia sudah soft touch. Lalu ada tambahan list chrome. Kemudian untuk lacinya dia sudah soft opening ya. Oke, mantap sekali. Untuk bagian tengah dia ada 2 buah soket USB kanan dan kiri. Kemudian di bagian atasnya dia ada putaran-putaran untuk pengompresian AC ya. Ada tombol auto, ada real front, kemudian ada arah udara ya, keluar atau ke dalam, kemudian AC otomatis, lalu on off. Nah, untuk di tengahnya di sini dia sudah berbahan soft touch juga ya, dengan sedikit sentuhan chrome. Juga ada ornamen black glossy di sini. Dan di bawahnya ada sedikit ruang ya untuk menyimpan barang-barang. Dan tuasnya pun dia sudah kulit dengan jahitan asli. Kemudian untuk tuasnya dia ada parking, reverse, neutral, dan drive. Lalu di bagian tengah di sini ada 3 mode, yaitu mode sport, mode normal, juga mode eco ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tombol untuk menstabilkan pada saat kita di turunan curam ya. Bagian bawahnya di sini ada parking brake, juga brake hold. Di bagian tengah di sini ada 2 buah cup holder. Lalu untuk console box-nya dia cukup elegan sekali, dia sudah dibalut dengan kulit. Ini keren sekali. Kemudian console box-nya bisa kita gunakan untuk membawa barang-barang kecil ya. Cakep. Nah, secara keseluruhan untuk ruang interiornya pada Honda HR-V ini dia cukup sport sekali dan elegan ya, bernuansa hitam. Juga pada Honda HR-V ini dia sudah dilengkapi dengan fitur G-Con S. Ini cakep sekali ya. Oke, kita lanjut ke ruang mesinnya ya. Nah, ini untuk ruang mesinnya. Pada bagian atas dia sudah dilengkapi dengan cover peredam ya, cukup rapi sekali. Untuk Honda All New HR-V RS ini dia sudah turbo ya. Tenaganya mencapai 177 PS di 6000 rpm. Kemudian untuk torsinya dia mencapai 240 Nm di 1700 sampai dengan 4500 rpm ya. Kita lihat bagian dalamnya, di sini ada bagian ujung ada minyak rem. Lalu untuk ABS-nya dia dipasang di bagian luar ya, biasanya di dalam. Kemudian ada tempat untuk membuka oli atau mengganti oli. Lalu di bagian bawah ada dipstick oli mesin. Lalu ini untuk tangki radiator dan tangki air washer ya. Di bagian sebelah kiri ada baterai, kemudian ada kotak fuse. Kita lihat secara keseluruhan untuk ruang mesinnya rata ya, mantap sekali, cukup rapi. Selamat siang Honda Lovers, saya Gancar, salesperson Honda Perdana Sukabumi. Jika Anda ingin membeli mobil Honda di Sukabumi, silakan hubungi Gancar di nomor di bawah ini. Saya pastikan Anda akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Oke, itu saja untuk review kendaraan All New HR-V RS Turbo tahun 2022 ya. Terima kasih sudah menonton video ini secara full. Sampai ketemu lagi di review kendaraan terbaru selanjutnya. Oke, dadah.